datang ke malah keluar SMP mah kawinnya aim kumaha make kudu alim banyak jeung bapak wae kitu nya nggak mah keluar SMP kawin rumah tangga ayah temen pek gering kudu anu urusan ku anak kayak pembalikan. Lisnawati, ibu kandung dari NS, bocah 12 tahun yang meninggal usai dianiaya ibu tiri di Sukabumi, resmi melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi ke Polres Sukabumi pada Selasa 24 Februari. Lisnawati hadir bersama kuasa hukumnya yakni Krisnamurti. Selain melaporkan istri Siri Anwar berinisial TR atas dugaan pembunuhan berencana, pihaknya juga menuding Anwar lalai sebagai ayah karena diduga melakukan pembiaran dan penelantaran terhadap anak. Krisnamurti menegaskan laporan terhadap Anwar difokuskan pada dugaan kelalaian. Pihak keluarga menilai sikap Anwar yang tidak memberikan perlindungan membuat peristiwa penganiayaan hingga merenggut nyawa NS bisa terjadi. Di tengah proses hukum, publik kembali menyoroti sebuah rekaman video lama yang memperlihatkan percakapan antara Anwar dengan NS. Dalam video itu, Anwar berulang kali meminta anaknya menikah setelah lulus SMP agar ada yang merawatnya pada saat sakit. Video tersebut kemudian kembali viral dan menuai kritik warganet karena usia korban yang masih sangat muda. Lisnawati juga mengungkap pengalaman pahit saat masih bersama Anwar. Ia menuduh mantan suaminya kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ketika dirinya sedang mengandung NS. Laporan Lisnawati kini tengah diproses oleh kepolisian dan aparat masih mendalami dugaan pembunuhan oleh TR, serta dugaan kelalaian dan penelantaran anak oleh Anwar. Terus datang ke malah keluar SMP mah kawinnya aim kumaha make kudu alim banyak jeung bapak wae kitu nya nggak mah keluar SMP kawin rumah tangga ayah temen pek gering kudu anu urusan ku anak kayak pembalikan dimalim kumaha ya ngus SMP gitu kan dimanian kan aku bapak gitu dimanian keneh guys iya mas SMP ku bapak tera teh aya ngabaheula mas era SMP mas begera yang ngabaheula SMP ya nanti SMP teh can beger dah kawinnya kawin yang si sapa nges wawarungan we jualan wawarungan jualan bensin gitu ya mung kumaha mung ieu teh mung cenah dah mung Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Sukabumi resmi menetapkan Ibu Tiri Nizam Syafei atau NS, yakni TR, sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik dan psikis yang menyebabkan NS meninggal di Sukabumi. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Sukabumi, yakni AKBP Samian di Mapolres Sukabumi pada Rabu 25 Februari. Dari kasus ini terungkap bahwa aksi keji TR terhadap NS ternyata sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Rizal Jalaluddin. Baik rekan Rizal, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, Arin dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa memang benar dari kepolisian sendiri dari pihak Polres Sukabumi, dalam hal ini Satreskrim Polres Sukabumi, telah menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan dengan korban berinisial NS, bocah yang mengalami luka parah di tubuhnya asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Informasi yang kami terima berdasarkan keterangan dari Pak Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, bahwa tersangka sendiri dalam kasus ini merupakan ibu tiri dari NS yang berinisial TR berusia 47 tahun. Informasi kami terima, TR ditetapkan sebagai tersangka per hari ini seperti yang disampaikan oleh Kapolres Sukabumi tadi siang di Mapolres Sukabumi kepada awak media. Dan untuk penetapan tersangka TR sendiri terhadap kasus meninggalnya bocah berinisial NS ini, saat ini dari kepolisian sendiri masih terus mengembangkan kasus tersebut. Apakah ada terduga tersangka lain dalam kejadian ini? Dan informasi yang kami terima juga bahwa TR sendiri ini ternyata sudah pernah dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi dengan kasus yang sama, yakni penganiayaan terhadap NS pada tahun 2024 lalu, di mana TR sendiri saat itu juga dilaporkan oleh suaminya ataupun ayah kandung dari NS bernama Anwar Satibi. Namun saat itu kasus yang dilaporkan di tahun 2024, tepat di tanggal 4 November 2024 itu diselesaikan dengan cara berdamai, sehingga saat itu kasus tidak berlanjut. Dan kali ini dari kepolisian kembali menangani kasus serupa dan dengan korban yang sama dan juga terlapor yang sama. Dan saat ini untuk terlapor berinisial TR sendiri yang merupakan ibu tiri dari NS sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Arin. Oke baik, terima kasih rekan Rizal atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Penetapan tersangka terkait kasus meninggalnya anak di Sukabumi. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Selain TR, adakah tersangka lain? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji, ya, uji patologi anatomi dan juga toksiologi. Oke, Pak, terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi berapa lama dan apa saja bentuk penganiayaan? Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, nah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Apa saja bentuknya? Ya, kekerasan yang dialami ya kekerasan fisik biasa seperti dijewer, ditampar, dicakar seperti itu. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini? Ya. Oke, motifnya apa, Pak? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami karena ini sebagai orang tua ya berdalih mendidik anaknya seperti itu. Oke, Pak, terkait dengan hasil otopsi sudah keluarkah dan kemudian apa penyebab kematian dari korban? Dari hasil otopsi kita masih menunggu, ya hasil otopsi kita masih menunggu karena memang untuk pengecekan laboratoris itu butuh waktu, sehingga memang kita sama-sama menunggu, sabar. Ya. Informasinya ibu kandung juga melaporkan suaminya, apa laporannya? Terkait dengan laporan ibu kandung, ya itu terhadap suaminya, ya itu orang tua daripada NS, itu terkait dengan penelantaran, ya pasal 76. Oke, apakah kemudian akan ada pemeriksaan secara khusus terhadap suaminya? Ya tentunya setiap laporan ya atau pengaduan dari masyarakat pasti akan kita tindak